Anda lebih dekat dengan Jokowi. Kan ini mengatasnamakan Islam, berkedok, topeng, tapi tujuannya merebut jabatan politik. Apa hukumnya dapat jabatan dengan cara pendekatan dengan atasan? Bahasa lembutnya penjilat. ABS, asal bapak senang. Ada namanya gratifikasi, duit. Ada lagi faktor kedekatan. Karena pengurusnya ini macam-macam kemauannya. Ada yang tidak begitu. Al-fulusu ya'lu wa la yu'la'lu. Uang itu di atas tidak bisa dikalahkan. Maka bekerjanya untuk fulus. Wa ma adraka mal fulus. Al-yauma bila fulus mampus. Sehari tidak punya fulus, mampus. Tergantung, ya dah. Itu pengurusnya. Pengurus-pengurusnya karena sama-sama manusia. Anggotanya lebih-lebih. Macam-macam keinginannya orang banyak, ya kan? Itu kepencot oleh rayuan partai politik dan jabatan pemerintah manapun. Itu adalah larangan keras bagi seorang Rois A. Tapi manusianya kan beda. Ada yang suka jabatan, kan gitu kan? Ya kan? Melanggar. Ya, melanggar itu kan ADART bukan Al-Quran, bukan hadis, bisa diamandemen. Kan dia kena kepentingan, karena insya Allah aman. Yang jadi masalah kan data aturan ini, yang itu kan jadi masalah baik. Umat Islam murka. Jokowi angkat penista agama jadi menteri agama. Celaka. Semoga azab tak menimpa Indonesia. Maka ini sebenarnya sangat berbahaya. Karena bangsa ini tidak pernah memberikan keuntungan kepada umat Islam. Justru dia selalu merugikan umat Islam. Persekusi pengajian. Kemudian mereka gereja dijaganya, pengajian dibubarkannya. Kemudian sibuk dengan dangdutan, dengan wanita-wanita yang buka aurat, yang tidak senonoh. Kemudian merusak syariat. Kemudian mengancam umat Islam. Kemudian sudah jemaah dirahmati Allah, memutar-mutar balikan fakta. Kemudian suka berbohong. Dalam kasus ini sidang jemaah, ketuanya saja berani berbohong. Siakui itu berani dia berbohong. Dia katakan itu bendera dibakar karena tercecer diinjak-injak orang, masuk tong sampah, maka untuk menyelamatkan kalimat tauhid kami bakar itu. Itu bohong. Sementara ada video-video nyatanya. Berani dia berbohong di seluruh di hadapan umat Islam di Indonesia. Dia ingin coba tipu umat Islam se-Indonesia. Orang seperti inikah yang layak diikuti oleh mereka? Selama ini kita lihat tidak ada soleh-solehnya nih Pak Banser ini. Banser itu tidak soleh, tidak memberikan keuntungan, malah merugikan Islam. Wa yufsiduna fil ardh. Kemudian dia bikin kerusakan, wa yas'auna fil ardi fasada. Dia buat kerusakan di muka bumi. Untuk itu sidang jemaah, tindakan-tindakan dia memerangi Allah dan Rasul ini menjadi sudah seharusnya. Kalau negeri ini mau aman daripada pecah belah yang dilakukan oleh Banser, mengacau-ngacau umat ini. Sudah berulang kali waktu di Mekah, hubul waton lagi, Pancasila dalam syai, itu tersinggung, malu. Kita ini negara kita dipermalukan oleh Banser gitu. Ciri-ciri Dajjal anti simbol-simbol Islam. Maka orang yang anti simbol Islam adalah pengikut Dajjal yang hidup di zaman kita. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai, didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi. Justru mereka menjual agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop biro. Zaman sekarang kakean gaya toleransi, Natal kebangsaan, Natal bersama. Terus sing dongo kiai.
ila hadratin Nabi. Ini Natal bersama lagi. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tampar saat cangkeme. Kuwi model apa di depan orang-orang kayak gitu? Ini orang waras itu bukan saya. Ini mulai dirusak. Soalnya mau merusak bangsa kita ini sulit. Sing dirusak ulama-ulama ese. Sing bangsa kiai apa habib ini sing jenggote loro-loro sik dingungane. Sing siji ngamukan, nggih. Sing siji ngamukan sing keliru. Ngamuk keliru itu apa? Sing dadi teroris kuwi. Yang satu kelosen. Toleransi. Nganggo surban, nganggo imamah. Ladies and gentlemen. Wah. I am you sing apa? Bahwa kami adalah manusia. Tuhan kami dan Tuhan Anda satu. Kami tidak ada perbedaan dengan Anda. Tidak apa-apa, memang kafir kowe kok tidak ada perbedaan. Jangan ngaku Islam. Apa neng ngaku Gus? Ojo. Gus apa? Gus Gobal kuwi. Nggih. Jangan ngaku Gus. Kaya ngono, jangan ngaku Habib. Nek memang kaya ngono. Tutupen wae Guse, tutupen Habibe. Dadi ya wong sing waras. Pemirsa, Cyber Umat menggambarkan untuk Anda. Yakut jadi benak, Qodari. Dia keras dengan kelompok Islam tertentu. Itu yang dicari presiden. Gelora.co. Kemunculan nama Ketua Umum GP Ansor, Yakut Khalil Qumas, sebagai nama yang dikenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Agama membuat publik terhentak. Pasalnya, nama yang sebelumnya beredar akan menempati posisi itu adalah kakak dari Yakut, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Namun demikian, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Qodari menilai Gus Yakut memang cocok menjadi Menteri Agama sebab Gus Yakut memiliki sikap yang keras dengan kelompok agama tertentu. Soal Gus Yakut, dia keras kepada kelompok Islam tertentu. Itu yang dicari presiden dari Yakut. Ya, bahwa selama ini Yakut keras kepada kelompok-kelompok yang sekarang berhadapan dengan pemerintah. Jadi kuat ideologi, kuat pertarungan ideologi, head to head gitu. Ucap Qodari kepada kantor berita politik Ermol Selasa 22 Desember. Menurutnya, selain sebagai politikus PKB, Gus Yakut juga merupakan warga Nahdlatul Ulama. Artinya, sosok Gus Yakut sangat pas untuk menduduki pos Kementerian Agama. Terlebih Gus Yakut memiliki sepak terjang di lapangan yang cukup api bersama GP Ansor. Pasti NU berada di belakang Yakut. Kenapa? Ketua GP Ansor, Ketua Banser, ya kemudian secara lapangan juga kalau selama ini yang dilawan punya pasukan, ini punya pasukan. Ya mudah-mudahan akan ketemu ya pintu-pintu untuk dialog. Kata tidak menginginkan kekerasan, tutupnya. Pengamat, Gus Yakut diangkat untuk handle komunitas muslim pengkritik pemerintah. Penunjukan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Yakut Khalil Qumas sebagai Menteri Agama disinyalir sengaja untuk membentengi pemerintah dari kritikan komunitas muslim. Yakut Khalil Qumas sebagai Ketua GP Ansor memang lebih pas karena dianggap lebih biasa menghandle komunitas muslim yang kerap mengkritik pemerintah saat ini, kata Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia atau SPIN, Igor Dirgantara kepada kantor berita politik Ermol Selasa 22 Desember. Di bawah kepemimpinan Gus Yakut, kata dia, GP Ansor adalah pendukung kuat Jokowi dan menjadi ormas pemuda yang paling banyak mengcounter kritik pedas umat terhadap kepemimpinan Jokowi. Oleh sebab itu, pemerintah dianggap lebih nyaman memilih Yakut Khalil Qumas menggantikan posisi Fahrul Razi di Kemenak dibanding tokoh lain. Gus Yakut yang dianggap bisa menjalankan peran taktis dan strategis dalam prinsip keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Indonesia dengan tetap menjaga marwah Islam, tandasnya. PA 212 harap menak Yakut tak buat gaduh negeri, juga tak korupsi dana haji. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin berharap Yakut Khalil Qumas tidak membuat kegaduhan usai menjabat Menteri Agama yang baru menggantikan Fahrul Razi. Semoga tidak membuat gaduh negeri ini.
kata Novel kepada cnnindonesia.com Selasa 22 Desember. Selain itu, Novel mengingatkan Yakut agar tetap bersih dan tak melakukan tindak pidana korupsi. Imbauan ini disampaikan Novel berkaca dari sejumlah mantan Menteri Agama yang pernah terjerat dan dikaitkan dengan kasus korupsi. Sejumlah mantan Menteri Agama yang tersangkut korupsi antara lain Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. Kemudian Menteri Agama pada Kabinet Gotong Royong, Said Agil Hussein Al-Munawar pernah menjadi tersangka kasus penyelewengan dana haji di Departemen Agama. Juga tidak korupsi, kata Novel. Terpisah, Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif turut mendoakan agar Yakut bisa amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Agama. Kita doakan saja semoga bisa menjalankan amanah dengan baik, kata Selamat. Diketahui Yakut dan juga Banser kerap berseberangan pandangan dengan pihak PA212 ataupun FPI dalam sejumlah isu, misalnya pembakaran bendera Tauhid hingga proses hukum terhadap Rizik Syihab. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Tetaplah bersama Cyber Umat.